replikasi DNA. DNA itu harus direplikasi. Tujuannya ya adalah untuk pembelahan sel ya. Jadi sel itu kan bertumbuh dan berkembang, dan untuk bisa mempertahankan informasi genetiknya dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka informasi tersebut harus bisa direplikasi ya. Karena nanti di dalam pembelahan sel, maka masing-masing kromosom atau masing-masing DNA itu akan berpindah ke masing-masing selnya begitu ya, setelah mengalami replikasi. Jadi DNA ini bisa direplikasi. Nah, sebenarnya sih dari awal itu dari ditemukannya struktur DNA yang double helix itu sudah memberikan indikasi yang sangat clear dan sangat jelas bahwa memang DNA bisa direplikasi, dan bagaimana dia bisa diteruskan satu generasi ke generasi berikutnya itu terlihat dari strukturnya yang begitu luar biasa ya, yaitu double helix tadi ya. Jadi dua untaian bergabung jadi satu yang saling komplementer ya, dan membentuk struktur helix begitu. Nah, ini adalah struktur sekunder dari DNA ya, yang kita sudah lihat sama-sama juga ya. DNA A, DNA B, DNA Z ya. Nah, jadi ini sekali lagi adalah ada tulang punggung fosfodiester ya, dan juga ada ribosa, deoksiribosa di DNA deoksiribosa ya, tulang punggung deoksiribosa fosfodiester, dan kemudian ada basa nitrogen ya, basa adenin, timin, guanin, sitosin ya, yang dimiliki di dalam DNA ya. Ada DNA di dalam bacteriophage ya, itu juga DNA-nya ada yang urasil ya. Jadi di dalam bacteriophage itu DNA-nya ada yang urasil. Tapi kalau di beberapa jenis sel tunggal dan eukaryotik ya, prokaryotik dan eukaryotik itu lebih banyak sebagai timin ya. Jadi ada basa purin, ada basa pirimidin ya. Basa purin itu adalah guanin dan adenin. Basa pirimidin itu adalah sitosin, timin, dan urasil ya. Urasil itu kalau DNA itu berarti lebih banyak sebagai timin begitu kan. Kalau RNA berarti ada urasilnya begitu. Oke. Ya, saya harap teman-teman masih ingat ya mengenai materi biokimia lalu. Jadi kemudian ini ya ini sebenarnya masih sama juga ya, bakteri DNA dari beberapa jenis DNA yaitu A, B, dan Z ya. Jadi form A ya itu adalah pendek, gemuk begitu ya. Kemudian B itu langsing biasa ya, tinggi. Kemudian Z itu adalah beda putarnya ya. Nah, ini tampaknya ini sudah pernah juga kita bahas sama-sama ya. Saya lanjut saja, ini DNA bakteri ya. Sekali lagi seperti yang saya sebut tadi, Agrobacterium itu dia punya plasmid misalkan ya. Plasmid itu adalah DNA di luar kromosom yang bentuknya itu adalah siklik melingkar begini. Plasmid ini mengandung berbagai informasi genetik ya, seperti ya termasuk misalnya ada resisten antibiotik begitu ya di dalam plasmid. Ada gen resisten antibiotik, ada gen-gen tertentu juga yang lain ya, yang dimiliki oleh bakteri tertentu ya. Kalau saya dengan Ibu Ira punya penelitian itu ada suatu gen yang menyebabkan beberapa bakteri itu bisa resisten terhadap logam Cu ya, logam tembaga. Jadi bakterinya bisa hidup dari medium yang mengandung logam atau ion Cu2+ gitu ya. Ion Cu2+, padahal ion Cu2+ ini kalau konsentrasinya tinggi maka itu menjadi sangat toksik untuk organisme tertentu ya. Tetapi ada beberapa bakteri yang bisa bertahan ya pada konsentrasi Cu2+ yang cukup tinggi. Dan kemudian hasilnya menunjukkan bahwa di dalam bakteri tersebut ada plasmid, yang mana plasmid tersebut mengandung gen resisten Cu ya. Jadi dari gen tersebut bisa dihasilkan protein, yang mana protein tersebut bisa ya melakukan modifikasi terhadap konsentrasi Cu2+ yang cukup tinggi di dalam medium. Jadi bakterinya bisa hidup ya, bahkan ada yang sampai 10 milimolar ya di dalam medium tertentu ya, medium tubuhnya. Bakterinya bisa hidup sampai 10 milimolar Cu2+ ya. Itu cukup tinggi ya.
Biasanya tuh paling tinggi adalah 3 ya, paling tinggi 5 sampai 3. 3 sampai 5, sorry ya. 3 sampai 5 milimolar. Itu sudah sangat sangat luar biasa. 5 milimolar juga sudah sangat luar biasa. Tapi ada yang sampai tumbuh bisa 10 milimolar itu juga karena itu ya, karena adanya plasmid, yang mana plasmid tersebut nanti bisa ditranslasikan menjadi protein. Dan protein itu ada beberapa jenis tergantung nanti plasmidnya. Protein itu nanti bisa mengolah CU-nya ya. Jadi CU-nya nanti bisa dikeluarkan dari sel, atau CU-nya nanti bisa diakumulasikan ya, atau CU-nya nanti bisa diubah ke bentuk yang kurang beracun ya, seperti itu. Tergantung nanti proteinnya. Nah, kalau RNA sendiri beda dengan DNA. RNA itu adalah single stranded ya, satu untai tunggal begitu. Nah, bedanya itu sekali lagi adalah RNA itu ribosa, gulanya itu adalah gula ribosa, sementara DNA itu gulanya adalah deoksiribosa. Ya. Jadi karena adanya gugus OH pada karbon nomor 2 ini kemudian memudahkan RNA ini mengalami hidrolisis. Ya. Sehingga RNA ini jadi kurang stabil, ya. Berbeda dengan DNA itu lebih sulit dihidrolisis karena gugus H, ya. Jadi adanya H saja di karbon nomor 2 di sini ya. Nggak ada OH-nya. Yang ada H, hidrogen saja. Ya, makanya disebut deoksiribosa. Ya, sehingga DNA itu lebih stabil ya, lebih stabil dibandingkan dengan RNA, dan DNA sendiri itu double helix. Ya, jadi saling menguatkan begitu. Ya, ini RNA sedikit ya, teman-teman sudah pernah belajar juga ini ya. Kemudian ini sekunder RNA ya. Ya, ini semua ya nama-namanya teman-teman sudah pernah pelajari. Oke, ini juga yang kita sebut sebagai tRNA ya. Ini adalah transfer RNA yang membawa asam amino tertentu sesuai dengan antikodonnya. Ya, ini adalah antikodonnya. Di sini tiga basa nukleotida yang memang akan komplement dengan mRNA, messenger RNA. Messenger RNA itu adalah RNA yang memang ditranskripsikan dari DNA. Jadi informasi di dalam mRNA ini akan sama seperti informasi yang ada di dalam DNA. Jadi ada mekanisme transkripsi dan kemudian ini translasi. Dan ini prosesnya terjadi di ribosom ya, di mana asam amino disintesis. Protein disintesis ya. Protein disintesis dari asam amino. Jadi kemarin kita sudah pelajari mengenai asam amino, bahwa asam amino itu kemudian nanti akan digunakan untuk sintesis protein gitu kan. Nah, asam amino yang dihasilkan ya kemudian digunakan untuk sintesis protein. Ya, proteinnya itu bisa jadi protein struktural atau protein fungsional gitu ya. Tergantung nanti proteinnya. Berarti tergantung juga DNA-nya ya, tergantung gennya begitu. Ya. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai central dogma ya. Jadi bahwa kemudian ada DNA ya, DNA itu bisa mengalami replikasi saat terjadi pembelahan sel ya. Jadi dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu kemudian DNA itu dapat diterjemahkan ya, ditranskripsikan ke dalam mRNA, messenger RNA. Ya. Nanti messenger RNA ini kemudian dapat dibaca, diubah kodenya, kode genetiknya ini menjadi urutan asam amino. Ya. Nah, urutan asam amino ini tergantung dari urutan 3 basa. 3 basa dari 3 basa nitrogen dari mRNA-nya. Ya. Jadi misalnya nanti ada metionin, ada histidin, ada cysteine, ada valin, ada isoleucin, dan seterusnya. Itu tergantung dari urutan 3 basa nitrogen yang ada di dalam mRNA atau messenger RNA. Nah, 3 itu kita sebut sebagai kodon. Ya, 3 basa nitrogen tersebut itu disebut sebagai kodon. Nah, ini ya yang kita sebut sebagai kodon. Ya, misalnya ada basa nitrogen yang pertama timin ya, basa nitrogen yang kedua misalnya timin, basa nitrogen yang ketiga misalnya adalah adenin ya. Ini jadinya TTA. Nah, TTA itu ya urutan basa nitrogen TTA itu adalah untuk mengkode asam amino leusin. Ya, asam amino leusin. Nah, seperti itu. Ya, demikian juga misalnya ini CCG ya, misalnya CCG. Ya, kalau CCG berarti adalah prolin ya. Oke. Kemudian kalau ada GAT ya, GAT ya.
Mana GAT? GAT berarti aspartat ya. ASP ya. Jadi aspartat itu asam aminonya ya, yang akan masuk berikutnya. Jadi sekali lagi urutan ya, urutan basa nitrogen di sini itu akan sama dengan urutan gen di DNA ya. Urutan basa nitrogen di dalam DNA itu sama dengan urutan basa nitrogen di dalam RNA ya, saling komplementer ya, komplementer. Artinya bukan sama tapi komplementer ya. Jadi kalau komplementer berarti nanti ada, sebenarnya sih bisa dikatakan jadi sama juga sih, bisa ya, komplementer. Kalau misalnya kan ini, misalnya ini A pasangan di dalam DNA kan adalah T, A pasangan dengan T ya, maka kalau yang ditranslasikan adalah ditranskripsikan adalah untaian bagian bawah A, maka pasti di RNA juga adalah U ya, A dan U gitu ya, karena nggak ada timinnya, yang ada urasil di dalam RNA begitu. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa mengikuti nggak maksud saya tadi, penjelasan saya ini? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi tiga pasang basa itu satu kode asam amino ya, atau jadi tiga pasang basa di dalam mRNA itu disebut kodon ya. mRNA disebut kodon. Nah, kodon ini kemudian mengkode satu asam amino. Ya, misalnya adalah ATT. ATT itu adenin, timin, ya. Itu jelas itu akan mengkode isoleusin gitu ya. Nah, ingat bahwa teman-teman ya, ingat bahwa ini adalah kalau yang di tabel ini ya, ini mereka sudah merujuk ke DNA-nya. Ya, jadi ini ATT itu artinya memang kalau di dalam RNA-nya itu akan sebagai AUU begitu ya. Sebagai AUU gitu ya, sebagai AUU. Jadi di DNA, di RNA-nya itu sebagai AUU begitu ya. Di DNA-nya ATT, di RNA-nya AUU gitu ya. Oke. Nah, AUU itu kemudian mengkode sebagai leusin begitu. Ya. Bisa dipahami nggak? Atau saya coba menggambar gini. Misalnya ya. Misalnya saya punya ini adalah A ya. Saya punya A T T G C misalkan ya, ini. Misalnya di dalam DNA ini ya, ini di dalam DNA. Ini untaian pertama dari DNA ini. Ya, misalnya untaian pertama ini. Ya, ini untaian pertamanya. Maka komplemennya dari DNA ini kan untaian berikutnya di dalam DNA, ini kan pasti adalah T. Ya. T berpasangan dengan A. Ya. Kemudian ini juga A. Oke, ini kemudian C. Ini kemudian G. Ya. Ini kan ini masih dalam DNA nih. Ya. Nah, misalnya yang di bawah ini ya. Yang di bawah ini akan ditranskripsikan menjadi mRNA. Maka yang di bawah ditranskripsikan, maka hasilnya akan menjadi A berpasangan dengan U ya. A dan U. Ya, T dengan A. Ya. Oke, kemudian ini juga A. Ya. Ya, kemudian ini G itu dengan C ya. Kemudian C dengan G. Gini ya. Oke. Nah, jadi UAACG ya. Nah, misalkan adalah hasil terjemahannya ini misalnya tiga bahasa nitrogennya ini ya, ini UAA, itu UAA kan akan sama dengan TAA di atas nih ya. UAA itu kan setara dengan TAA di sini. Sama ya. Oke, UAA sama dengan TAA di atas ya. Ini UAA. Kalau kita cek UAA di sini ya, mana yang U itu sama dengan TAA ya. Jadi kita coba cari TAA. TAA mana sebentar? Timin A dan A. TAA berarti ini. Oh,
TR-nya stop codon. Jadi artinya sintesis RNA-nya stop ya. Kalau misalnya kita pakai ini stop, artinya ini sebagai stop codon ya. Kalau ada ketemu UAA maka pasti transkripsinya itu akan berhenti ya. Atau coba contoh yang lain, misalnya kita ambil misalnya urutannya itu adalah ACG lah misalnya. ACG di sini ya. Misalkan ini ACG, berarti kalau ACG A C G. ACG untuk mengkode asam amino treonin ya. Misalnya ACG ini ya, ACG ini ACG untuk mengkode asam amino ini treonin asam aminonya. Ya. Asam amino treonin ya, THR. Oke, jadi ini messenger RNA itu adalah hasil terjemahan dari DNA. Messenger RNA itu mengandung kodon. Ada 3 pasang basa nitrogen, 3 basa nitrogen itu mengkode 1 asam amino. Ya, oke. 3 pasang basa nitrogen, 3 basa nitrogen itu mengkode 1 asam amino. Ya. Jadi asam aminonya itu di dalam protein sini. Nanti protein ini mengalami pelipatan, folding. Jadilah yang aktif itu adalah seperti ini. Ini struktur 3 dimensinya seperti begini nanti ya. Ini adalah enzim heksokinase. Enzim ini berfungsi sebagai yang pertama di dalam glikolisis, mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi sekarang kita ke replikasi. Kita ke slide berikutnya, replikasi DNA. Jadi sekali lagi itu berkaitan dengan pembelahan sel ya. Sel harus membelah. Ada siklus hidupnya sel, dan sel itu pasti harus membelah nantinya karena dia akan berubah menjadi generasi berikutnya begitu ya. Dan untuk itu maka perlu ada replikasi DNA. Ya. Jadi kemudian kita di sini ada signifikansi secara biologis dari replikasi DNA. Yang pertama itu adalah ada akurasi yang ekstrim di sini ya. Replikasi DNA itu harus sangat ekstrim akurasinya, harus sangat tepat ya. Jadi setelah replikasi kesalahannya itu sangat kecil, dan juga ada proofreadingnya, dicek lagi sudah benar belum. Itu ada mekanisme. Kalau masih salah, dipotong, dibuang, diganti baru. Ya, itu ada mekanisme seperti itu yang terjadi di dalam baik itu sel eukaryotik maupun sel prokaryotik, yang kita sebut sebagai mekanisme proofreading, untuk membuktikan bahwa DNA-nya sudah benar direplikasi, bahwa sudah benar terjadi replikasi, dan replikasinya itu urutan DNA-nya sudah benar, ya, sehingga bisa sangat meminimalkan kemungkinan adanya mutasi, ya, karena mutasi itu sangat berbahaya. Oke, jadi bisa untuk menjaga integritas genom, ya, integritas genom itu artinya gen secara keseluruhan, seluruh urutan DNA di dalam suatu sel itu disebut sebagai genom, ya. Nah, genom ini bisa dipertahankan dari satu generasi ke generasi berikutnya begitu, ya. Nah, kemudian pada ini khusus untuk sel eukariota, ini replikasi terjadi dalam ada replikasinya itu terjadi pada fase sintesis atau fase S ya dari siklus sel. Jadi di siklus sel untuk sel eukariotik itu ada fase S ya. Ada fase G1 ya, ada fase G2, ada fase mitosis, dan ada fase sitokinesis. Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, itu semua adalah bagian dari siklus sel ya. Nah, untuk eukariotik itu proses replikasinya itu lebih lambat dibandingkan dengan pada prokaryotik ya. Sekali lagi, replikasi yang terjadi pada eukariotik itu lebih lambat daripada yang terjadi pada prokaryotik. Sebab pada eukariotik itu DNA-nya lebih banyak ya, dan mekanismenya sedikit lebih kompleks ya untuk terjadi replikasi DNA. Ada sedikit perbedaan, tapi ada kesamanya juga ya. Dan kemudian kerjanya lebih lambat karena ada mekanisme gitu ya, dicek kembali ya, dilihat supaya akurasinya itu tepat ya, akurasinya itu tinggi begitu ya. Jadi untuk prokaryotik itu tidak sebesar pada eukaryotik ya. Eukaryotik itu DNA-nya besar dan panjang
sehingga perlu untuk lebih hati-hati untuk melakukan replikasi. Ya, prokaryotik itu lebih cepat ya. Kalau kita lihat sini, ini prokaryotik DNA, nanti ada enzim yang bisa mengkatalis proses replikasi DNA yang kita sebut sebagai DNA polimerase. Kalau untuk prokaryotik itu bisa dalam 1 detik bisa bekerja melakukan replikasi untuk 1000 basa. Bayangkan dalam 1 detik bisa 1000 basa. Ya, itu DNA polimerase untuk bakteri atau prokaryotik gitu ya. Tapi kalau untuk eukaryotik, DNA polimerasenya itu bekerja sekitar 50 basa per detik. Jadi hanya 50 basa per detik, lebih lambat, jauh lebih lambat. Bayangkan 1000 basa per detik, 50 basa per detik lebih lambat. Tapi ya apa namanya, replikasi DNA yang terjadi pada eukaryotik itu jauh lebih akurat, ya, lebih akurat. Bakteri itu sangat mudah mengalami mutasi, ya, mudah mengalami mutasi karena itu, ya, karena replikasinya tuh sangat cepat, ya. Seperti itu, ya. Ya, ini adalah fase sintesis sel, ya. Fase sintesis sel kita lihat sini ya, ada namanya fase sintesis ya. Itu terjadi di dalam yang kita sebut sebagai interfase ya. Kemudian ya oke, ini sintesis S fase itu terjadi dalam inti sel dari prokaryotik ya. Jadi sekali lagi terjadi sintesis ya, sintesis apa namanya, sintesis DNA, dalam hal ini adalah replikasi DNA, dan itu terjadi di dalam inti sel. Sekali lagi, replikasi DNA di dalam eukaryotik itu terjadi di dalam inti sel, ya. Nah ini ya, jadi ada yang kita sebut sebagai interface. Interface itu ada fase S, fase G1, fase G2. G1 itu growth 1, S, kemudian growth 2. Lalu kemudian ada pembelahan sel di sini ya, mitosis. Mitosis sendiri terjadi dari empat tahapan, yaitu adalah profase, metafase, anafase, telofase. Nah, seperti itu ya. Nah, sebenarnya ada satu tahapan lagi setelah mitosis itu adalah namanya sitokinesis. Sitokinesis itu adalah benar-benar sitoplasmanya itu sudah mengalami pembelahan dan jadi selnya sudah benar-benar menjadi 2. Ya, tapi ini nggak ditulis di sini. Sitokinesis ya. Oke. Sitokinesis ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi DNA replikasi ya, atau replikasi DNA terjadi pada S phase dan itu terjadi di dalam inti sel. Oke. Jadi sel itu kemudian nanti ada tahapan hidupnya ya. Setelah terjadi pembelahan, maka selnya itu akan bertumbuh G1. Dia akan bertumbuh terus akan membesar selnya ya, sampai kemudian dia akan melakukan replikasi DNA, mempersiapkan diri untuk replikasi DNA. Jadi DNA-nya direplikasi, ya, dicek di proofreading benar atau enggak DNA-nya di dalam S fase ini. Baru kemudian dia akan tetap tumbuh lagi G2, mempersiapkan diri untuk tahapan pembelahan sel, mitosis. Ya, mitosis sekali lagi ada profase, metafase, anafase, telofase. Ya, ini kita akan lihat videonya. And division called the cell cycle. These events include a growth stage, mitosis or nuclear division, and cytokinesis or division of the cytoplasm. Throughout interphase, the cell is engaged in growth and metabolic activities. Interphase can be further broken down into 3 discrete phases called G1, S, and G2. During the G1 or first growth phase, normal cell functions occur as well as cell growth. In the S phase, DNA replicates, producing 2 copies of each chromosome. During the G2 phase, the cell continues to prepare for mitosis and cell division. Mitosis, or the M phase, has 4 stages: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. During prophase, the chromosomes become visible and condense, becoming shorter and thicker. Each identical copy of a single chromosome is called a sister chromatid. The nuclear envelope breaks down and spindle fibers form as microtubules grow out of the centrioles that move to opposite poles of the cell. During metaphase, the double-stranded chromosomes line up along the equator of the cell.
The spindle is now fully formed and the microtubules attached to each sister chromatid. Anaphase begins when the sister chromatids of each chromosome begin to separate. The centromere that holds sister chromatids together divides, and the chromosomes move away from each other along its spindle fiber. In telophase, the two groups of chromosomes reach the opposite ends of the cell. As a new nuclear envelope starts to form around each group, the chromosomes uncoil and the spindle disappears. The division of the cytoplasm and organelles is called cytokinesis, or the C phase. The result of mitosis and cytokinesis is the formation of two genetically identical cells. Oke, ini ya. To summarize the entire cycle, G1, S, and G2 phases occur during interphase while the cell is growing and preparing to divide. Mitosis, or the division of the nucleus, consists of 4 phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. And in these phases, duplicate copies of the chromosomes are split equally. Finally, the cell's cytoplasm divides during cytokinesis and results in the formation of two genetically identical daughter cells. Oke, ya. Itu ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Teman-teman ada pertanyaan sampai di situ? Belum ada? Bisa kedengaran tadi ya videonya? Belum, Pak. Iya, Pak. Saya kedengaran. Oke, jadi tadi ya ada M phase ya atau mitosis, kemudian ada cytokinesis fase C gitu ya. Kemudian ada G1 ya, kemudian ada S ya, kemudian ada G2 ya. Nah, replikasi DNA itu terjadi pada siklus sel bagian sintesis. S itu untuk sintesis. Ya, S phase namanya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan ke replikasi ya, aturan dasar dalam replikasi DNA. Ya, ada 6 ya, ada 6 ini ya aturan dasarnya. Jadi yang pertama adalah yang sama juga nanti kita akan tinjau semua satu persatu, yaitu adalah semi konservatif ya. Jadi replikasi DNA itu menggunakan atau ya melalui metode semi konservatif ya. Bukan nanti kita akan lihat ya ada 3 jenis metode yang diusulkan, tapi yang memang benar itu adalah semi konservatif sesuai dengan hasil eksperimen ya. Nah, kemudian ada origin ya. Origin itu adalah daerah terjadinya replikasi, dari daerah awal di dalam DNA yang terjadi yang mana dimulai di situ ya replikasi DNA. Itu daerah yang disebut sebagai origin. Ya, di dalam bakteri itu sering disebut sebagai OR ya. OR itu ada origin of replication ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada C, sintesisnya selalu melalui arah 5-3 ya. 5-3 itu maksudnya ada gula pentosa. Gula pentosa itu punya karbon 5 ya. Jadi sintesis DNA itu selalu dari ujung 5 menuju ke ujung 3. Jadi C karbon nomor 5, nanti lanjutnya C karbon nomor 3, dari 3 ke 5 lagi, 5 ke 3 lagi ya. Jadi arahnya itu dari 5 ke 3 ya, proses sintesis DNA seperti itu ya. Kemudian bisa dalam satu urutan ya, atau unidireksional ya, atau bidireksional. Uni itu cuma nanti satu urutan ke salah satu arah saja, atau bisa dua-duanya, nanti dua arah, ke arah kiri maupun ke arah kanan gitu ya. Kemudian sifatnya semi discontinue ya, karena ada yang langsung ada dua tahapan ya. Ada yang memang terus menerus begitu, dan ada yang fragmen demi fragmen yang disintesis. Ya, kita akan sebut sebagai fragmen Okazaki. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama. Kemudian sintesis DNA ini membutuhkan RNA. RNA itu harus ada sebagai primer ya. Nanti RNA ini sendiri akan dirusakkan atau akan dihancurkan, diganti dengan DNA baru. Tetapi untuk memulai sintesis DNA, maka dibutuhkan RNA sebagai primer namanya. Ya. Nah, kita lihat ini. Jadi ini adalah
tiga usulan model ya, tiga usulan model kemungkinan replikasi DNA itu akan seperti apa. Ya, yang pertama adalah semi konservatif, yang kedua adalah konservatif, yang ketiga adalah dispersif. Ya, nah kita akan lihat ya masing-masing. Tapi nanti mana yang betul nanti kita akan lihat hasil eksperimen. Ya, yang pertama itu adalah kita punya suatu DNA orang tua ya, DNA awal begitu. Ini sesuai dengan modelnya ini ya, ada 3 model, tapi dari 3 ini hanya satu yang benar. Ya, ini model ya, tapi dari 3 model ini sekali lagi hanya satu yang benar, yaitu yang semi konservatif. Sesuai dengan hasil eksperimen nanti. Ya, jadi ini yang semi konservatif itu seperti apa? Itu adalah ada orang tua ya, parent double helix ya, kemudian nanti masing-masing double helix dibuka. Akan double helix ini kemudian yang biru ini akan menjadi old strand, yang menjadi untaian lama. Nah, di untaian lama ini kemudian akan disintesis untaian baru yang warnanya merah ini. Ini adalah untaian baru. Ya, untaian baru itu adalah untaian anak begitu ya. Yang disintesis sesuai dengan template dari untaian lama. Untaian baru digunakan sebagai untaian baru disintesis menggunakan template dari untaian yang lama. Ya. Nah, nanti kalau setelah ini jadi, nanti kalau kemudian kita mau kemudian mengalami replikasi berikutnya lagi, kita akan dapatkan hal yang sama. Jadi ini untaian lama ya, untaian lama dan baru kemudian akan digunakan sebagai template untuk untaian berikutnya lagi yang terbaru lagi. Ini ya. Ini kita lihat sini ya. Kalau yang ini generasi pertama ya. Ini generasi pertama disintesis replikasi DNA-nya. Oke, kita dapatkan ada 2 untaian yang lama dan yang baru ya. Oke, yang merah sama yang biru gitu kan. Nanti untuk generasi berikutnya ya mau terjadi replikasi kembali, maka yang merah sama biru ini ya, untaian merah sama untaian biru ini akan digunakan sebagai template juga sama. Ya, digunakan untuk template untuk apa? Untuk sintesis untaian yang baru lagi. Ya. Jadi kita akan dapatkan seperti ini. Oke. Nah, nanti kita akan lihat eksperimen yang dilakukan ya. Kalau konservatif itu artinya double helixnya itu langsung di copy semuanya. Double helix lama menjadi double helix baru. Ya. Kalau di copy lagi, maka yang lama ini akan menjadi yang biru ini akan menjadi 2 lagi, yang satu lama satu baru. Kemudian yang baru ini merah akan menjadi satu yang baru lagi. Jadi artinya seperti ini. Ya. Artinya kalau konservatif itu double helixnya itu langsung di copy. Nggak dibuka-buka langsung, tapi langsung di copy saja. Tapi kalau dispersif itu dipotong-potong, jadi disintesisnya yang lama, untaian lama sama untaian baru tuh gabung jadi satu. Ya, disperse jadi tersebar begitu. Ya. Yang lama sama barunya tuh tersebar. Tapi dari 3 model ini yang benar hanya adalah model semi konservatif ini. Ya. Ini ya yang saya sebutkan tadi, model semi konservatif ya. Jadi nanti ada double helix awal ya, untaian DNA double helix awal, kemudian nanti DNA-nya akan dipisahkan untaiannya masing-masing, kemudian akan disintesis untaian baru yang komplement dengan enzim-enzimnya ya. Jadi nanti ada terbentuk ikatan fosfodiester baru di sini ya, sepanjang DNA-nya. Nah, jadi sekali lagi semi konservatif replication itu yang diterima karena itu yang benar sesuai dengan eksperimen. Nah, untaian urutan DNA dari orang tua sama anak itu tidak akan berbeda, ya, sama. Oke. Jadi kemudian ada yang kita sebut sebagai conserve area atau area dilestarikan, itu biasanya sebagai daerah origin of replication, ya. Tempat di mana sintesis untaian DNA-nya itu dimulai gitu ya, oleh DNA polimerase. Jadi enzim yang berfungsi untuk melakukan replikasi DNA disebut sebagai DNA polimerase. Ya. DNA polimerase. Oke, teman-teman, ada DNA polimerase 1, DNA polimerase 2, dan DNA polimerase 3. Ya, yang aktif itu biasanya DNA polimerase 2 untuk sintesis DNA. Oke, ini eksperimennya ya. Oke, saya perbesar. Ini eksperimen dilakukan oleh si Michelson ya, Michelson dan Stoll ya. Michelson dan Stoll untuk membuktikan bahwa mekanisme replikasi DNA itu adalah mekanisme semi konservatif. Ya, ini eksperimen yang mereka lakukan ya. Sorry, saya minum sebentar.
Jadi mereka menumbuhkan bakteri Escherichia coli, E. coli ya, mereka menumbuhkan E. coli. Itu pertama ya di dalam medium yang mengandung sumber nitrogen ya, medium yang mengandung sumber nitrogen, tapi nitrogennya semua adalah nitrogen 14. Ya, ini yang apa namanya? Bukan isotopnya, jadi nitrogen 14 biasa ya. Jadi N14 ya. Berat atomnya itu adalah 14 ya. Massa atomnya 14, nitrogen 14 ditumbuhkan bakterinya ke situ. Jadi bakteri itu satu bakteri itu kemudian akan berkembang menjadi bakteri yang sangat banyak ya. Dan menggunakan nitrogen dari medium untuk sintesis DNA-nya. Jadi nitrogen dari medium itu dipakai untuk sintesis basa-basa nitrogennya ya. Oke, sumber nitrogen dari medium ya. Ada banyak sekali ya zat yang merupakan sumber nitrogen di dalam medium ya. Dan jelas itu menggunakan semua nitrogen 14 ya. Lalu kemudian E. coli-nya itu diekstraksi, diambil sel ya, diambil selnya, terus diambil DNA-nya juga. Lalu DNA-nya disentrifuge ya. Dengan disentrifuge ya, ini sentrifuge-nya dengan menggunakan apa namanya? Cesium klorida ya. Ini oke, ini dengan cesium klorida gradient ya ini. Jadi cesium klorida, oke. Cesium klorida CSCl ya. Ya, cesium klorida ini disentrifuge ya. Itu bisa memisahkan bahkan sampai beberapa apa namanya? Sampai satu unit massa itu bisa terpisah dengan adanya sentrifugasi dengan cesium klorida ya. Jadi kita lihat sini ini satu untaian saja, satu band ya, satu band, satu pita ya, satu pita saja. Ini satu pita menunjukkan bahwa memang semua bakteri yang ada di dalam medium pertama ini itu menggunakan nitrogen 14 untuk tumbuh ya, nitrogen 14. Oke, nitrogen yang 14 ya untuk bisa bertumbuh. Jadi untaiannya itu double apa namanya? Double helixnya itu mengandung nitrogen 14. Semuanya nitrogen yang ada di dalam basa nitrogen dalam DNA itu semuanya adalah nitrogen 14 ya. Lalu kemudian apa namanya? Oke, ini yang pertama ya, ini yang pertama. Oke. Nah, kemudian dia tumbuhkan lagi E. coli ya, tapi sekarang dia tumbuhkan E. coli-nya di dalam medium ya. Dia tumbuhkan E. coli di dalam medium ya. Medium itu mengandung sekarang nitrogen 15. Ini adalah suatu isotop dari nitrogen 15. Lebih berat ya. Nitrogen 15. Ini isotopnya 15 ya. Massa nitrogennya itu adalah massa atom nitrogennya adalah 15 ya. Dan di dalam medium ini hanya mengandung nitrogen 15, enggak ada nitrogen 14. Hanya mengandung nitrogen 15. Jadi E. coli-nya ditumbuhkan lagi di situ dan E. coli-nya jelas akan menggunakan semua sumber nitrogen yang ada di situ termasuk nitrogen 15 ya untuk membuat apa namanya? DNA-nya. Jadi kita dapatkan di sini ya DNA-nya kita lihat band-nya itu sudah lebih ke bawah ya. Sesuai dengan hasil centrifuge berarti kan yang lebih berat pasti akan turun ke bawah. Centrifuge diputar, yang lebih berat pasti akan lebih ke bawah. Kenapa? Karena ini kan nitrogen 15, sementara nitrogen 14 di atas nih pitanya band-nya. Ya, band-nya di atas, nitrogen 15 band-nya di bawah karena lebih berat. Karena memang double apa namanya? Dua untaiannya itu double helix-nya itu menggunakan nitrogen 15 semuanya. Karena di dalam medium itu hanya ada apa namanya? Nitrogen 15 ya. Sekali lagi ya, hanya ada nitrogen 15 ya. Jadi ini apa namanya? Perlakuan pertama. Oke, ini perlakuan berikutnya kedua ya. Ingat ini E. coli-nya masing-masing dari sumber E. coli awal ya. Jadi E. coli masing-masing E. coli ya. Ini tidak digabung ya. Masing-masing E. coli yang pertama, ini E. coli yang kedua. Ya, masing-masing dimasukkan ke dalam satu yang 14 mengandung unsur nitrogennya 14, satu mengandung unsur nitrogennya 15. Setelah disentrifuge dengan cesium klorida, kita dapatkan seperti ini ya. Oke, nah sekarang satu apa namanya? Ya, satu sel atau beberapa sel ya, satu sel atau beberapa sel dari apa namanya? E. coli yang tumbuh di dalam medium yang mengandung nitrogen 15 itu dipindahkan ke medium yang mengandung N14 ya. Jadi ini ya, jadi sel dari medium yang mengandung N15 ya, itu ditumbuhkan ke dalam medium yang mengandung nitrogen 14 ya.
Sekali lagi saya ulang, sel E. coli yang memang bakterinya itu awalnya ditemukan di dalam medium mengandung nitrogen 15. Ya, artinya di dalam bakteri ini DNA-nya tuh mengandung DNA 15 nitrogennya. Oke. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam medium yang mengandung nitrogen 14. Nanti bakteri tersebut akan bertumbuh dan membelah. Itu pada waktu yang pertama, jadi sekitar 15 menit pertama, itu langsung akan diambil ya. Jadi bakterinya akan membelah ya sekitar 15 menit pertama untuk generasi pertama ya. Nah, generasi pertama itu kita kemudian akan ambil DNA-nya, kita ekstrak DNA-nya dari sel. Lalu kemudian kita sentrifuge dengan metode yang sama, yaitu dengan cesium klorida gradient. Kita akan dapatkan ternyata ada campuran di sini, ya. Sel-sel bakterinya itu sudah mengandung ada yang mengandung nitrogen 15 dan nitrogen 14. Jadi awalnya kan teman-teman lihat bakterinya tuh mengandung nitrogen 15. Lalu dimasukkan ke dalam medium mengandung nitrogen 14. Maka jelas bakteri itu mau membelah, mau tumbuh, dia harus pakai nitrogen yang ada di dalam medium. Maka untuk membelah dia pasti menggunakan nitrogen dalam medium, maka pasti ada kombinasi di antara di dalam antara nitrogen 15 yang ada di dalam DNA-nya yang digunakan sebagai template untuk sintesis basa nitrogen baru, untuk sintesis DNA baru menggunakan nitrogen 14 yang ada di dalam medium. Ya, seperti itu. Oke, jadi hasilnya itu adalah gabungan di sini. Jadi DNA-nya tuh beratnya tuh jadi ada bandnya itu di tengah di sini. Jadi beratnya jadi di antara kedua kontrol ini ya, di antara kedua ini. Jadi di tengah sini. Ya. Oke. Nah, sekarang dari sini ya, lalu kita biarkan lagi lebih lama 10 menit untuk generasi berikutnya lagi. Tambahan lagi sekitar 15 menit ya. Sampai waktunya sekitar 30 menit. Nanti bakterinya membelah lagi. Ya, itu untuk generasi berikutnya, artinya sel-sel bakteri yang awal tadi ya, yang di sini itu akan membelah lagi. Yang dari sini itu membelah lagi menggunakan apa? Menggunakan nitrogen 14 yang ada di dalam medium ya. Maka kita akan mendapatkan bahwa ini ya N15 N14 ini ya, kemudian akan digunakan sebagai template untuk sintesis baru. Maka kita akan dapatkan ada dua di sini, kita akan dapatkan ya. Adalah yang pertama ini ya, ini generasi yang pertama. Oke, generasi pertama. Nanti ditambah dengan generasi baru yang mana generasi pertama ini digunakan sebagai template. Jadi kita akan dapatkan kalau ini dibagi 4, dibuka jadi 4 lagi gitu, digunakan sebagai template, kita akan dapatkan jadi yang seperti ini ya. Jadi saya ambil contoh misalnya yang biru itu adalah yang N15, yang merah itu adalah N14 ya. Jadi ini dibagi dua 15 sama 14, lalu digunakan sintesis DNA untaian baru dengan menggunakan nitrogen 14, maka kita dapatkan warnanya itu merah. Jadi merah menjadi merah lagi, ini merah-merah double helix. Kemudian yang ini biru dari sini tambah dengan merah yang satu lagi dari medium, hasil sintesis dari medium jadi ini seperti ini. Yang ini ya, demikian juga jadi kita dapatkan dua seperti ini. Ya. Jadi yang 14 sama yang gabungan 15 dan 14. Lalu di centrifuge kita dapatkan dua pita seperti ini. Nah, jadi ini ini mengkonfirmasi bahwa memang benar metode semi konservatif di mana proses sintesis DNA yang baru itu ya adalah menggunakan template cetakan dari DNA yang lama ya. Jadi DNA yang lama ini, misalnya ini DNA yang lama yang 15 ini itu digunakan sebagai template untuk membuat DNA yang baru yang mana menggunakan sumbernya itu nitrogen 14 dari medium. Sehingga yang warna merah itu adalah DNA sintesis baru, sementara warna biru itu adalah DNA nitrogen 15 yang merupakan template-nya, DNA lama dari sumber bakteri awal. Sehingga kita bisa ketahui bahwa ini adalah metode semi konservatif sesuai dengan eksperimen dari Michelson dan Stoll. Bisa dipahami nggak ini metodenya? Halo teman-teman, ada pertanyaan nggak? Kita akan nonton video dulu ya. Saya putar satu video buat kita. Oke, sebentar. Share. Oke, sebentar ya.
Oke. Ya, udah kelihatan ya videonya? Atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Oke. Replikasi DNA. DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. Oke, jadi pertama itu untuk replikasi DNA ada enzim helikase yang berfungsi untuk membuka double helix ini ya. Dari double helixnya dibuka, jadi nanti replication fork ya. Jadi ada dua strand ya, dua strand DNA. Oke, untuk di atas sama untuk di bawah ya. Ini sekali lagi ingat mereka saling komplement ya. Komplement ini ya, helikase itu berfungsi untuk membuka untaian DNA. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. Oke. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. Oke, ini ya, jadi primase ya. Itu kemudian berfungsi untuk sintesis RNA primer ya. Ini primer ini dari RNA. Ini kalau ada di sini di sini bisa jadi ada urasil ya. Tergantung template-nya nanti ya. Jadi ini dibuat dari RNA ya. Primer itu dibuat dari RNA. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. Oke ya. Oke, sorry. Ada pertanyaan mengenai videonya? Ya, jadi ada dua proses replikasi ya yang terjadi karena ada dua untaian DNA yang dibuka gitu kan.
ada untaian atas ya, untaian atas ya. Masing-masing itu akan sebagai template untuk sintesis apa namanya DNA yang baru ya, untuk sintesis DNA yang baru. Nah, urutan yang pertama ya itu kita akan sebut sebagai longing replication, apa namanya? Ya, longing replication. Jadi replikasinya itu akan terus berjalan. Dan yang satunya adalah lagging replication. Nah, lagging replication itu membentuk Okasawa fragment, ya. Okazaki fragment, ya. Membentuk Okazaki fragment, ya. Membentuk Okazaki fragment, lalu kemudian nanti akan dihancurkan primer RNA-nya, ya, diganti dengan DNA yang baru oleh DNA polimerase yang lain, baru kemudian nanti disambung semua fragmen-fragmen tersebut dengan DNA ligase, ya, DNA ligase, ya. Oke, kita ke materi kita ya. Nah, ya. Ya, ini. Oke, nah tadi ya, tadi itu dimulai dari origin ya, jadi ada origin of replication, jadi titik awal di mana terjadi replikasi ya. Titik awal di mana terjadi replikasi tadi, kalau kita lihat di situ itu diawali dengan apa namanya, adanya enzim primase. Primase itu berfungsi untuk membentuk primer, yang mana primer itu dibuat dari apa namanya, dari RNA ya, artinya dari fragmen potongan, jadi mengandung basa nitrogen dan mengandung gula ribosa, bukan di gula deoksiribosa ya. Jadi fragmen primer itu adalah fragmen yang mana gulanya itu adalah gula ribosa, bukan deoksiribosa ya. Lalu kemudian dari origin of replication tersebut, dari starting point tadi, kemudian DNA polimerase akan nempel. Untuk selanjutnya kemudian dia akan melakukan polimerisasi, mencetak untaian baru apa namanya, DNA ya, sesuai dengan template dari untaian lama ya. Jadi template dari untaian lama itu digunakan untuk sintesis untaian yang baru ya dari DNA tersebut. Nah, jadi ada namanya origin site ya, atau situs asal replikasi. Kalau untuk prokaryotik ya, single origin site ya, atau single origin site of replication. Nah, kalau di E. coli itu kita sebut gennya itu gen tempat apa namanya, replikasi pertama kali terjadi itu disebut sebagai orici ya. Tempat di mana replikasi pertama kali terjadi ya, disebut gen orici. Nah, kemudian ada, kalau untuk eukaryotik itu bisa banyak tempat ya, multiple sites of origin ya, termasuk manusia ya. Kalau untuk ragi ya, yeast itu juga termasuk eukaryotik, tapi yeast itu kita sebut origin of replication sebagai autonomous replication sequence ya. Jadi ada daerah yang biasanya conserve ya, cukup lestari, dan kemudian itu akan dikenali ya oleh si primasenya, kemudian nanti akan disintesis primernya, baru kemudian disitulah terjadi proses replikasi dimulai ya. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat ke bagaimana sintesis DNA-nya. Seperti yang tadi disebutkan bahwa sintesis DNA itu dari arah 5 ke 3 ya, arah 5 ke 3. Oke, dan selalu ada template-nya, ada template untaian lama ya. Jadi ada template untaian lama ini di bawah ya, template untaian lama. Nanti di template untaian ini ya akan disintesislah DNA-nya ya, DNA-nya akan disintesis sesuai dengan urutan basa nitrogennya ya. Jadi sekali lagi A itu akan berpasangan dengan timin ya, kemudian G akan berpasangan dengan
sitosin ya. Guanin akan berpasangan dengan sitosin gitu ya. Adenin berpasangan dengan timin, sitosin berpasangan dengan guanin. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat sini ya. Ini contohnya, ini adalah template-nya ya, di bawah ini template-nya. Ini template-nya adalah tempat di mana DNA yang lama ya. Itu akan digunakan sebagai template untuk cetakan DNA yang baru. Ya, jadi ini DNA polimerase mau melakukan sintesis selalu dari urutan 5 ke 3. Ya, 5 ke 3. Sekali lagi 5 itu adalah menunjukkan karbon nomor 5 dari gula pentosanya menuju ke karbon nomor 3 dari gula pentosanya. Ya. Jadi ini ya proses sintesisnya seperti ini ya. Jadi nanti di 3 sini nanti dipasangin lagi yang baru ya. Ini ada ikatan fosfodiesternya yang kuning ini ya. Tiket baru lagi ya. Nah, in case kalau misalnya ternyata salah ya, misalnya ada salah pemasangan atau mispaired gitu ya, maka nanti basa nukleotida ini dapat dipotong, dibuang, digantikan dengan yang tepat, dengan yang lebih tepat ya. Itu kalau jadi mekanisme 5 ke 3 ini ya, itu memungkinkan hal ini terjadi. Jadi kalau ada mispair gitu ya, kesalahan pemasangan, maka dapat dilakukan proofreading ya. Jadi urutannya harus sintesis dari 5 ke 3. Tanpa urutan sintesis dari 5 ke 3, kalau ada mispair atau kesalahan, maka itu susah diperbaiki, nggak bisa lagi diperbaiki. Ya. Jadi makanya harus urutannya 5 ke 3 supaya bisa diperbaiki. Ada mekanisme proofreading-nya. Kalau salah bisa dipotong dan diganti dengan yang baru. Ya. Nah, bagaimana caranya pembentukannya? Kita lihat di sini ya, ini gambarannya. Ini kita punya suatu gula pentosa, ya, itu adalah deoksiribosa. Ya, ini deoksiribosa. Karbon nomor 5 berikatan dengan gugus fosfat. Oke. Lalu kemudian karbon nomor 3 di sini berikatan lagi dengan gugus fosfat. Gugus fosfat ini menghubungkan karbon nomor 3 gula deoksiribosa pertama dengan karbon nomor 5 dari gula deoksiribosa yang kedua, ya. Jadi ini sekali lagi gula deoksiribosa ini mengikat basa nitrogennya. Gula deoksiribosa mengikat basa nitrogennya. Ini ya. Oke, lalu kemudian ini misalnya basa nitrogen yang baru masuk, misalnya ini adalah basa nitrogen ada C ya, basa nitrogen C. Deoksisitidin trifosfat ya. Ini namanya deoksisitidin trifosfat ya. Deoksisitidin trifosfat ya. Ini ya ada 3 fosfat, itu akan digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis ikatan fosfodiester ini ya. Jadi ini adalah molekul berenergi tinggi ya, DCTP ya, DCTP, deoksisitidin monofosfat. Deoksisitidin trifosfat ya. DCTP ya. Ini kita sebut sebagai ini adalah deoksi ya, D kecil, C sitidin trifosfat ya, TP ya, deoksisitidin trifosfat. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman ya, saya izin sebentar. Oke, nanti kita akan kembali lagi. Ya, sampai mana tadi ya? Halo? Ada yang bisa jelaskan? Oke, ini ya. Jadi deoksi-CTP, deoksisitidin trifosfat ini ya. Itu kemudian merupakan molekul berenergi tinggi ya, dan kemudian dia akan digunakan untuk penggabungan ikatan fosfodiester. Jadi fosfatnya nanti berikatan dengan karbon nomor 3 di sini. Jadi ini fosfat dari karbon nomor 5 ya. Nanti lanjut dengan sini ya. Jadi sambungnya di karbon 3. Jadi ini 5 ke arah 3 nih. Jadi karbon 5 ya, karbon 3, karbon 5, karbon 3 ya, karbon 5, karbon 3 dan seterusnya sampai ya. Jadi sintesisnya itu dari arah 5 ke 3 seperti itu. Jadi 5 aksen ke 3 aksen. Jadi 5 dan 3 itu menunjukkan bahwa posisi dari karbon deoksiribosanya. Ya.
Oke, jadi templatenya sesuai dengan templatenya ini, ya templatenya adalah misalnya G berarti C, A, T, G, C. Kalau ini A berarti nanti yang masuk berikutnya adalah apa namanya T, ya, T min, ya. Oke, nah seperti itu. Jadi prosesnya itu arah 5 ke 3. Nah, ini di PDF itu saya ada terbalik ini ya, jadi harusnya arahnya tuh ke sini ya. Maaf saya lupa memperbaiki. Di PDF itu belum saya perbaiki. Nanti saya kasih PDF yang terbaru ya. Nanti teman-teman saya upload baru untuk ganti PDF. Arah replikasinya itu harusnya ke sini ya. Jadi arah 5 ini ke 3. Templatenya tuh 5 di sini, 3 ke sini. Jadi cetaknya dari 5 ke 3 di sini. Jadi ini primernya ya, RNA primer. Ini RNA primer, kemudian baru DNA polimerasenya mulai sintesis DNA di sini. Ya. Sambung lagi dan seterusnya ya. Jadi arahnya 5 ke 3 ya. Ya. Ya, jadi DNA polimerase hanya dapat menambahkan nukleotida pada ujung 3 dari DNA. Jadi ini 5, oke, ini ujung 3 di sini, maka tambahkan ujung 3 di sini ditambahkan. Ya. Gak bisa sebaliknya, ya. Oke, ini ya. Ini kalau kita misalnya ditambahkan jus, ini yang salah ya, ini cuma kita buktikan kalau misalnya dia mau tambahkan apa namanya, suatu nukleotida trifosfatnya di sini ya, suatu nukleotida trifosfatnya di bagian karbon nomor 5 di sini ya, maka dia tambahkan ke sini ya, dia tambahkan ke sini. Nah, dia tambahkan itu dia butuh energi juga ya. Butuh energi untuk membentuk ikatan di sini ya, energinya. Jadi fosfat dan gugus OH di sini ya. Oke, itu susah juga energi di sini ya. Ini tidak memungkinkan. Kalaupun nanti ternyata ada salah masuk ya, salah apa namanya pemasangan, mispairing, maka susah ya nantinya untuk diperbaiki. Jadi kalau ini setelah dilepas, dipotong lepas lagi, ini mau masuk yang baru lagi itu susah, ya, itu nggak bisa. Jadi ini sebenarnya sangat tidak memungkinkan ya, mekanisme yang seperti ini. Jadi hanya mungkin kalau dia diperpanjang lewat karbon nomor 3 di sini, ya. Jadi karbon nomor 3 yang diperpanjang di sini ya. Jadi ini ada suatu nukleotida trifosfat ya. Nanti kemudian akan masuk ya, terbentuk ikatan baru fosfodiester di sini melepaskan pirofosfat. Ya, ini kalau 3-nya masuk sini, nanti kalau misalnya kalau salah tinggal dipotong, dibuang, diganti dengan yang baru bisa. Ya, mekanisme yang sama ya, terbentuk ikatan fosfodiester, lepaslah pirofosfat, terbentuk apa namanya fosfodiester baru dengan kemudian adanya suatu basa nitrogen yang sudah masuk gitu ya. Jadi sintesisnya seperti itu. Ya, jadi yang paling mungkin adalah yang bagian ini, ya. Yang ini tidak mungkin ini. Ya, secara kimia tidak mungkin terjadi. Nah, itu oke. Jadi arah sintesisnya sekali lagi dari 5 ke 3. Kemudian tadi seperti teman-teman sudah lihat ya, ada namanya Garpu replikasi. Jadi oleh enzim helikase itu DNA polimerase, enzim helikase DNA-nya itu akan dibuka gitu ya, dibuka. Ya, enzimnya akan dibuka untuk melakukan proses sintesis ya. Sekali lagi proses sintesisnya itu urutannya ya dari 5 ke 3. Ya, urutannya dari 5 ke 3. Oke, templatenya itu templatenya, jadi misalnya templatenya ini ada 5, ada 3, maka sintesisnya dari sini dari 5 ke 3. Ya, ke arah sini. Ya. Ya, jadi nah, kemudian ini yang kita sebut sebagai unidirectional ya, artinya cuma satu arah ya. Jadi sintesisnya ke satu arah begini ya. Menuju ke satu arah. Jadi DNA polimerase 1 di sini, DNA polimerase 1 juga di sini ya. Jadi arahnya itu sintesisnya dia hanya mencetak dari ke arah sini, ya. Jadi helikasenya akan membuka DNA dan kemudian arah sintesisnya cuma di sini. Ini caranya dengan membuat suatu labeling DNA dengan suatu fosfat yang apa namanya isotop ya, seperti fosfat 16 ya, fosfat 16 tadi. Jadi kita bisa mengetahui nanti ya arahnya tuh replikasinya ke arah mana. Kalau ini cuma satu arah ya, ke arah sini. Tapi kalau ini yang bidirectional itu bisa dua arah. Ya, jadi nanti dibuka gini ya, baru kemudian sintesisnya satu ke sini, satunya bisa ke sini lagi. Ya. Seperti itu. Jadi bisa dua seperti ini.
Lalu kemudian, nah ini ya, yang tadi yang saya sebut seperti discontinue adanya ya longing atau leading strand ya, longing strand atau leading strand, dan kemudian ada lagging strand ya. Nah kalau leading strand ya itu yang panjang dia akan terus menerus sintesis non-stop ya. Tapi kalau lagging strand itu dia akan sintesis sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit ya. Karena memang sesuai dengan arahnya tadi ya, arahnya harus 5:3 ya. Jadi teman-teman misalnya ini kita lihat ini adalah DNA, untaian DNA ya, untaian DNA yang biru sama merah ini. Itu setelah dibuka oleh enzim DNA helikase ya, enzim helikase. Lalu kemudian primase ya akan nempel untuk sintesis primer. Baru setelah primasenya pergi, maka DNA polimerase 2 khususnya itu akan datang untuk kemudian mensintesis DNA-nya. Arahnya tuh 5:3 di sini. Ya. 5:3. Oke. Nah, sementara kalau untuk ini ya, arahnya kan harus 5:3 ya. Jadi nanti pertama primasenya seperti tadi di video, primase nempel dulu, kemudian sintesis primer, baru DNA polimerasenya akan nempel lagi untuk sintesis DNA. Dan arahnya ini lihat, ini 5:3 ya. Lalu kemudian nanti primase nempel lagi ya, sintesis primer, baru DNA polimerase nempel, sintesis DNA sampai ke sini ya. Jadi ada fragmen-fragmen begitu ya. Ingat sekali lagi arahnya harus 5:3. Jadi untuk sintesis berikutnya harus tunggu dulu helikasenya itu membuka DNA polimerase dulu. Baru sintesis lagi. Jadi arahnya tuh stop seperti, jadi arahnya arah sintesisnya ke sini ya. Pergerakan helikasenya itu ke sini, tapi kemudian ingat arahnya tuh harus 5:3 ya. Oke, jadi ini pergerakan dari replication fork-nya itu ke arah sana. Ya, ke arah sana ya, ke arah kanan kalau di sini ya. Kalau di layar tuh jadi ada fragmen-fragmen yang terbentuk di situ. Nah, itu kita sebut sebagai fragmen Okazaki. Ya, fragmen Okazaki. Oke. Nah, ini orangnya ya, Okazaki ya. Dia yang menemukan bagaimana mekanisme pembentukan fragmen Okazaki. Ya, namanya Reiji Okazaki. Oke, ya. Nah, ya discontinue tadi ya, yang sudah seperti dijelaskan juga sama ya. Ini ya ada leading strand ya, kemudian ada lagging strand. Ya, lagging strand itu 5 dulu, ketiga, habis itu lanjut lagi 5:3 lagi, lanjut lagi 5:3, tergantung nanti setelah ini dibuka. Ya, helikase bisa membuka DNA polimerase, lanjut lagi demikian ya. Lalu kemudian nanti setelah DNA polimerasenya selesai, nanti ada DNA polimerase 1 ya, atau yang kita sebut sebagai eksokinase, itu kemudian akan nanti memotong primernya tadi ya, primer yang awal tadi di sini di lagging strand itu akan dipotong, dibuang, dihancurkan. Lalu kemudian DNA polimerase ketiga itu nanti akan sintesis DNA yang baru di tempat yang kosong yang sudah ditinggalkan oleh primase tadi, oleh primer tadi ya. Yang tempat yang kosong ditinggalkan oleh primer tadi akan diisi oleh DNA polimerase 3 dengan deoksinukleotida ya. Lalu kemudian nanti setelah itu digabung lagi semua fragmen-fragmen ini dengan DNA ligase. Jadi fragmen-fragmen Okazaki akan digabung-gabung dengan DNA ligase. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ini sintesisnya arahnya 5:3 di sini ya. Ini nggak bisa sintesis di sini ya, arahnya harus ke sini. Jadi ini harus masuknya ke 3 sini, nggak bisa masuknya ke sini. Ya, ini salah, makanya dikasih tanda salah. Ya. Oke, ini ya cara oke, ini DNA primernya ya, primer untuk proses DNA replication-nya itu dibuat dari RNA ya, oleh enzim RNA oleh enzim primase ya. Oke, ini ya. Jadi untuk Okazaki fragmen ya itu akan selalu disintesis primer ya, disintesis primer ya, kemudian primernya nanti akan dihancurkan, diganti dengan DNA yang baru begitu ya, urutan DNA yang baru begitu. Baru kemudian nanti digabung dengan ligase. Ya. Nah, ini enzim-enzimnya ya, enzim-enzim topoisomerase, helikase, primase ya. Topoisomerase itu nanti tujuannya untuk nanti kita akan lanjutkan ya, untuk membuka kalau misalnya ada coil ya.
Jadi DNA-nya tuh jadi mirip seperti kalau telepon genggam atau telepon kantor gitu sudah terlilit begitu ya, itu coil. Nah, untuk membuka itu maka perlu DNA topoisomerase untuk membuka DNA yang sudah terlilit-lilit begitu. Ya. Kemudian ada helikase untuk membuka double helix DNA, primase untuk sintesis RNA primer, kemudian single stranded protein itu untuk mencegah supaya proteinnya itu sementara proses replikasi tidak bergabung kembali, ya. Jadi tidak bergabung kembali, makanya dibutuhkan single stranded stabilized protein, ya. Ya, ini single stranded protein binding, ya. Single stranded protein binding untuk menstabilkan untaian DNA-nya dan mencegah dia untuk kembali bergabung. Kemudian DNA polimerase ya untuk sintesis DNA tadi ya. Nah, kemudian juga ini adalah tethering protein untuk menstabilkan DNA polimerasenya selama proses sintesis, dan ada DNA ligase untuk kemudian menyatukan fragmen-fragmen DNA tadi ya, jadi satu untaian. Oke ya, ini kita akan belajar nanti. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, oke. Nah, teman-teman, ya, nanti teman-teman lihat videonya. Saya yakin kalau lihat videonya nanti diulang videonya, nanti teman-teman bisa pahami lagi ya, bisa dengan lebih baik. Baik itu nanti teman-teman cek juga dari YouTube, bisa tonton video replikasi DNA itu seperti apa. Nanti bisa membantu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, jangan lupa buat catatannya ya. Nanti setelah ini saya akan berikan insight penilaian juga untuk catatan teman-teman ya, memberikan feedback ya, sama juga nilai untuk catatan teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Ya, ini saya harap teman-teman sekali lagi bisa nanti recheck ulang ya, untuk kemudian bisa mendapatkan pemahaman lebih baik. Ini semua terjadi setiap hari di dalam tubuh kita. Ya, DNA replikasi itu harus terjadi setiap hari di dalam tubuh kita, karena memang kita mengalami siklus sel-sel kita mengalami siklus sel, dia harus mengalami peremajaan begitu kan. Misalnya seperti sel darah merah itu harus sekitar 120 hari diganti ya, akan rusak kemudian akan sintesis baru begitu lagi. Ya. Pembelaan sel ya di sel kulit begitu ya. Setiap hari kan sel kulit itu berganti begitu ya. Ya. Oke teman-teman ya. Ada pertanyaan kah? Gak ada? Halo? Bisa di-on-kan kameranya sebentar sebelum kita tutup dalam doa? Kesabarannya mendengarkan saya celoteh itu tadi. Ya. Semoga bisa dipahami dengan baik materi ini ya. Kita akan berdoa. Saya boleh minta kesediaan Siti untuk berdoa buat kita. Siti. Mungkin Siti lagi kendala jaringan, Pak. Oke, berarti boleh tes saja ya. Boleh, Pak. Oke, thank you. Oke, mari teman-teman untuk menutup kelas hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan yang telah Tuhan berikan sehingga kami boleh menyelesaikan kelas kami pada hari ini ya Bapak. Tuhan Yesus, mungkin kami tahu bahwa materi yang kami pelajari ini sulit, tapi biarlah Tuhan berikan kepada kami hati yang terus mau untuk belajar, untuk kami dapat memahami dan juga mendalami materi ini lebih lanjut ya Bapak. Tuhan juga terima kasih untuk Pak Chandra yang boleh mengajarkan kepada kami dengan sabar, dan bila Tuhan Engkau juga berkati kesehatan Pak Chandra dan juga keluarganya. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih semua ya. Ya. Terima kasih Selamat Pak. melanjutkan aktivitas, selamat makan. Ya, oke, sip. Thank you semua. Terima kasih Pak. Oke, silakan Selamat Salih. makan. Ya, selamat makan Jogi. Jangan lupa makan Jogi. Jangan telat makan. Ya Pak. Oke.